Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oke, di video ini kita akan menyelesaikan 3 kasus dalam bidang kesehatan dan mikrobiologi yang membutuhkan perhitungan bilangan berpangkat. Harapan Bapak kepada para siswa-siswa sekalian yaitu adalah siswa dapat menerapkan perhitungan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita selesaikan soalnya. Baik, di soal yang pertama ada kasus replikasi virus. Virus adalah mikroorganisme, patogen atau pembawa penyakit yang hanya dapat bereplikasi atau menggandakan dirinya di dalam sel makhluk hidup. Oke, mari kita lihat ke soalnya ya. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa Z. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh infeksi virus yang tengah berkembang di benua Afrika dan Asia. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa virus tersebut dapat membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika satu virus masuk ke dalam tubuh seseorang, berapakah jumlah virus dalam tubuh orang tersebut setelah 8 jam? Oke, mari kita lihat ke pembahasannya. Ya, kita mulai dari yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui terdapat wabah virus yang berkembang di desa Z. Virus dapat membelah diri menjadi 3 setiap setengah jam. Nah, ini tadi ada satu virus masuk ke dalam tubuh seorang. Yang ditanya adalah, berapakah jumlah virus dalam tubuh orang tersebut setelah 8 jam? Oke, jadi ini penyelesaiannya. Jadi tadi kan yang 0 jam ini ada satu virus, yang satu virus memasuk ke dalam tubuh seorang ini. Nah, kemudian setiap 30 menit atau setengah jam, virus itu bisa membelah diri menjadi 3 ya. Jadi tiap satu ini perubahan pertama atau pembelahan pertama 30 menit itu ada 3. Dari mana? Dari satu virus membelah diri menjadi 3. Nah, kemudian di pembelahan kedua 60 menit itu ada 9. 3 dari kali 3. 3 ini dari mana? 3 ini dari virus yang ini, kemudian 3 ini dari setiap dia membelah dirinya. Jadi 3 ke 3 9. Kemudian pembelahan ketiga itu 90 menit ada 27 dari 9 kali 3. Nah, yang keempat, pembelahan keempat ada 120 menit itu 81 dari 27 dikali 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pola bilangannya ini 3 pangkat ya. Basisnya ini 3. Ini satu virus 3 pangkat 0. Terus pembelahan pertama 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah bertemu polanya seperti ini, kita langsung saja. 1 jam itu kan 60 menit. Nah, berarti kalau 8 jam, 8 dikali 60 sama dengan 480 menit. Nah, 480 menit ini kita bagi dengan 30 menit. 30 menit itu dari mana? Dari setiap virusnya itu membelah dirinya, kan setiap setengah jam. Jadi 480 dibagi 30 itu adalah 16 kali penyebaran. Nah, jadi ini pangkatnya 16 ini ya. Jadi 8 jam itu ada 3 pangkat 16. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 16 kali, dan hasilnya adalah 43.046.721 ya. Oke. Jadi jumlah virus dalam tubuh orang tersebut setelah 8 jam adalah 43.046.721. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu kasus penyebaran virus. Nah, kalau yang tadi replikasi virus, yang sekarang penyebaran virus. Virus adalah mikroorganisme, patogen atau pembawa penyakit yang hanya dapat bereplikasi atau menggandakan dirinya di dalam sel makhluk hidup. Oke, mari kita lihat soalnya. Ya, soalnya adalah di suatu negara terisolasi dengan jumlah penduduk sebanyak 3 juta jiwa, terjadi kasus penyebaran virus mematikan yang menyerang manusia. Setelah melakukan tracing,
pemerintah negara tersebut menemukan bahwa terdapat 2 orang yang secara bersamaan pertama kali terinfeksi virus mematikan tersebut. Ditemukan juga bahwa setiap 1 jam, setiap orang yang terinfeksi virus dapat menginfeksi 3 orang sehat lainnya melalui udara. Jika demikian, berapakah jumlah penduduk negara tersebut yang terinfeksi virus setelah 10 jam? Lalu, berapakah jumlah penduduk yang belum terinfeksi virus setelah 10 jam penyebaran virus? Oke, mari kita lihat pembahasannya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai dari yang diketahui terlebih dahulu. Di suatu negara terisolasi dengan jumlah penduduk 3 juta jiwa, terdapat kasus penyebaran virus. Ada 2 orang pertama yang terinfeksi. Setiap 1 jam, 1 orang yang terinfeksi virus bisa menginfeksi 3 orang sehat lainnya melalui udara. Baik, ditanya tadi ada 2 pertanyaan. Yang A, berapakah jumlah penduduk negara tersebut yang terinfeksi virus setelah 10 jam? Kemudian yang pertanyaan yang B, berapakah jumlah penduduk yang belum terinfeksi virus setelah 10 jam penyebaran virus? Oke, kita mulai penyelesaiannya dari kita jawab yang A dulu. Pertanyaan A, itu 0 jam itu tadi ada 2 orang pertama yang terinfeksi virus. Kemudian di penyebaran pertama itu 1 jam, 2 orang ini menyebarkan ke 3 orang lainnya. Jadi 2 orang ini plus 3 kali 2. 3 ini dari 1 jamnya orang yang terinfeksi itu menyebarkan berapa orang? Nah, kan tadi menyebarkan 3 orang, jadi 3 orang. Kemudian 2 ini diambil dari 2 orang ini, karena 2 orang menyebarkan 1 orangnya 3, jadi kali 2, 2 kali 3. 2 ditambah 3 kali 2. Nah, jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, kemudian di penyebaran kedua, 2 jam itu 8 ditambah dalam kurung 3 dikali 8, yaitu sama dengan 8 ditambah 24. Sama dengan 32. Kemudian penyebaran ketiga 3 jam, yaitu adalah 32 ditambah 3 dikali 32, yaitu 32 ditambah 96, hasilnya 128. Di penyebaran keempat yaitu 4 jam, ada 128 ditambah 3 dikali 128, jadi 128 ditambah 384 sama dengan 512. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pola bilangan berpangkatnya itu basisnya sama, basisnya 2. Nah, tetapi pangkatnya ini dia bilangan ganjil saja. Bilangan ganjil saja, maksudnya gimana? Jadi 1, 3, 5, 7, 9 begini ya. Jadi 2-nya tidak ada, terus ini 4-nya nggak ada, terus ini 6-nya tidak ada, 8-nya tidak ada. Nah, gitu. Jadi kalau ada 10 jam, nah jadi 10 jam kita bagi dengan 1 jam. 1 jam ini dari setiap orang menyebarkan ke orang lainnya itu kan setiap 1 jam tadi. Jadi 10 dibagi 1, 10 kali penyebaran virus. Nah, jadi 2 kita ambil dari sini. 2 pangkatnya ini 10 diambil dari sini, hasilnya 10. 10 ini dari apa lagi? Dari pangkat yang terlewat. Dan ada 1 ke 3, 2-nya terlewat, 3 ke 5, 4-nya terlewat. Nah, ini kan kalau 10 kali berarti ada 10 pangkat juga yang terlewat. Nah, kemudian ditambah dengan 1. 1 ini dari mana? Dari yang ini. Dari yang pangkat pertama ini ya. Jadinya adalah 2 pangkat 21 kalau ditambah semua ini. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 21 kali. Hasilnya adalah 2.097.152 orang yang terinfeksi. Nah, kesimpulannya adalah, jadi jumlah penduduk negara tersebut yang terinfeksi virus setelah 10 jam adalah 2.097.152 orang. Nah, kemudian lanjut kita ke pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B tadi adalah, berapakah jumlah penduduk yang belum terinfeksi virus setelah 10 jam penyebaran virus? Nah, tadi kan orang yang terinfeksi virus itu sudah diketahui. Ini hasilnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari sisanya,
yaitu jumlah penduduk negara tadi dikurangi dengan jumlah penduduk yang terinfeksi. Nah, jumlah penduduknya tadi itu berapa? 3 juta tadi sudah diketahui kan? Jadi 3 juta dikurangi 2.097.152 dan hasilnya adalah 902.848 orang. Jadi, jumlah penduduk yang belum terinfeksi virus setelah 10 jam adalah 902.848 orang. Ya, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini berkaitan dengan reproduksi amuba. Di sebuah laboratorium, seorang peneliti sedang mengembangbiakan amuba untuk kebutuhan penelitian. Peneliti tersebut memasukkan 4 amuba ke dalam suatu wadah terisolasi yang dikondisikan agar setiap amuba melakukan pembelahan diri secara biner setiap 15 menit. Berapakah jumlah amuba dalam wadah tersebut setelah 5 jam? Mari kita lihat pembahasannya. Oke, kita mulai dari diketahui terlebih dahulu. Diketahui tadi seorang peneliti memasukkan 4 amuba ke dalam suatu wadah terisolasi yang dikondisikan agar setiap amuba melakukan pembelahan diri secara biner setiap 15 menit. Ditanya, berapakah jumlah amuba dalam wadah tersebut setelah 5 jam? Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Di menit pertama atau 0 menit ini ada 4 amuba yang dimasukkan oleh seorang peneliti. Jadi, di pembelahan pertama itu 15 menit ada 4 dikali 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari 1 amuba membelah diri. Nah, jadi kan 1 menjadi 2. Nah, ini karena ada 4, jadi 4 kita kalikan dengan 2. Karena satunya itu dia membelah diri menjadi 2, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di pembelahan kedua itu 30 menit ada 8, tadi 8 amuba dikali 2 karena dia membelah diri. Jadinya 16. Kemudian di pembelahan ketiga 45 menit 16 dikali 2 ada 32. Kemudian pembelahan keempat 60 menit ada 32 dikali 2 adalah 64. Nah, oke. Kita lihat di sini ternyata ini basisnya adalah 2. Nah, bilangannya ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, kemudian di sini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, terus ini ada 2 pangkat 6. Nah, oke, langsung saja kita mengkonversi dari jam menjadi menit. Nah, kita tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 5 jam, 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Nah, 300 menit ini kita bagi dengan 15. 15 ini dari mana? Dari setiap 1 kali si amuba membelah dirinya. Kan setiap 15 menit tuh. Nah, jadi 300 dibagi 15 sama dengan 20 kali pembelahan. Nah, kemudian 2 ini basisnya yang tadi kita ambil pangkatnya 20. 20 ini dari 20 kali pembelahan ditambah 2. 2 ini dari mana? Dari sini nih. Nah, ini kan 2 pangkat 2. Ini kita tambahkan dengan yang pangkat pertama ini karena kita hanya memulai dari yang sini saja. Nah, yang ini kita belum terhitung tadi. Nah, jadi kita tambahkan. Jadi 2 pangkat 20 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 22. Nah, jadi kita menjadi perkalian berulang. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 22 kali. Hasilnya adalah 4.194.304 amuba. Kesimpulannya adalah, jadi jumlah amuba dalam wadah tersebut setelah 5 jam adalah 4.194.304 amuba. Baiklah, demikian video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak bisa kalian mengerti dan bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.